Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurul Aisyah dengan NIM 504230004. Saya dari kelas 3A MKS, mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nurrahma Sari Putri, SE MBA. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, Australia adalah salah satu negara yang memiliki outlet Starbucks paling sedikit di dunia. Per Maret 2024, Starbucks hanya memiliki 69 kedai kopi di seluruh teritorial Australia. Jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Indonesia terdapat lebih dari 500 kedai Starbucks. Statista data per tahun 2023. Berdasarkan studi kasus yang di atas, silahkan Anda analisis strategi bisnis Starbucks melalui STP, marketing mix, dan analisis SWOT, serta identifikasi faktor apa yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia. Starbucks menghadapi tantangan dalam memperluas kehadirannya di Australia karena beberapa faktor. Yang pertama, analisis STP. Ada segmentasi. Starbucks menargetkan profesional perkotaan dan generasi milenial, tetapi menghadapi persaingan ketat dari kafe-kafe lokal. Yang kedua, ada penargetan. Fokus pada pengalaman minum kopi premium, mungkin tidak sesuai dengan budaya kopi Australia yang menghargai pemanggang kopi lokal. Yang ketiga, ada penempatan. Starbucks dianggap sebagai merek internasional, kurang memiliki keaslian yang sering disukai konsumen Australia. Yang kedua, ada marketing mix. Ada produk, harga, tempat, dan promosi. Produk, item menu terbatas dibandingkan dengan pesaing lokal. Untuk harga yang lebih tinggi dapat menghalangi pelanggan yang sensitif terhadap harga. Tempat, lebih sedikit lokasi yang membatasi aksesibilitas. Dan yang terakhir ada promosi, upaya pemasaran mungkin tidak secara efektif melibatkan pemirsa lokal. Dan yang terakhir ada analisis SWOT, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan, pengenalan merek global yang kuat. Kelemahan, penetrasi pasar terbatas dan persaingan tinggi. Peluang, potensi kemitraan dengan merek lokal. Dan yang terakhir ancaman, berdirinya kedai kopi lokal dan berubahnya preferensi konsumen. Faktor yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia. Yang pertama, ada budaya kopi yang kuat. Australia memiliki budaya kopi yang kaya dan beragam, dengan banyak kafe lokal yang menawarkan pengalaman unik, sehingga Starbucks sulit bersaing dengan kedai kopi lokal yang sudah mapan. Dua, ada preferensi konsumen. Konsumen Australia cenderung lebih memilih kopi berkualitas tinggi dan pengalaman kafe yang personal, yang sering kali tidak ditawarkan oleh rantai besar seperti Starbucks. Tiga, ada strategi ekspansi yang kurang tepat. Starbucks awalnya membuka banyak kedai dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan lokasi dan permintaan pasar. Yang keempat, ada persaingan yang ketat. Pasar kopi di Australia sangat kompetitif dengan banyak merek lokal yang menawarkan produk inovatif dan menarik bagi konsumen. Pertanyaan yang kedua, kebijakan perdagangan antar negara telah berubah. Sebelumnya, kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan adalah kebijakan pasar bebas, Free Trade, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriarti. Prinsip perdagangan yang berlaku bukan lagi Free Trade maupun Free Investment Agreement, tetapi menjadi friendshoring yang mengacu pada geopolitik consideration atau pertimbangan geopolitik, di mana keberpihakan dari sisi geopolitik suatu negara. Lakukan analisis bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan, dan kemudian bagaimana perusahaan menanggapi perubahan kebijakan tersebut. Perubahan kebijakan perdagangan dari free trade ke friendshoring mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan dengan menekankan hubungan geopolitik. Perusahaan perlu menyesuaikan pemasaran mereka untuk fokus pada negara-negara yang dianggap teman. Secara geopolitik, mengoptimalkan rantai pasokan dan mempertimbangkan risiko politik dalam pengambilan keputusan.
Sebagai respon, perusahaan dapat melakukan analisis pasar yang lebih mendalam, membangun kemitraan strategis, dan beradaptasi dengan regulasi baru untuk menjaga daya saing di pasar internasional. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.